Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa syafi'ina al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina bima'rifati ilm wa sahil akhlaqana bil hilm warzuqna binuril fahm waj'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus Ketua Majelis Jalsah Al-Qabasiyah, teman saya, Ustadz saya, Hojam ya, Ustadz Zamzami. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini juga pemirsa Budiman Jalsah Qabasiyah, insya Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ke rumah Ustadz Zamzami berbincang-bincang sedikit. Ya, teman lama kita dulu sama-sama nyantri di Damaskus, ya, di Suriah. Kalau saya jatuhnya nih seniornya, ya, kalau beliau masya Allah ini. Ya. Nah, ketika selesai berbincang-bincang itu, akhirnya ada inisiasi kita untuk belajar atau menggali lebih dalam tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya, adakah yang sudah familiar dengan Arba'in An-Nawawi? Coba, mungkin pernah dengar, pernah tahu, pernah baca, ya? Pernah, Masya Allah. Backgroundnya dari pesantren atau, Masya Allah. Siapa lagi? Dari mungkin jamaah di sini ada yang pernah baca-baca sedikit? 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, ya udah gantian, antum-antum yang ngajar, saya yang dengar. Ya, kita bercanda sedikit-sedikit ya. Jadi di sana sebenarnya ulama-ulama Syam, mereka itu quote and quote rada galak. Karena saya pernah belajar sama namanya Syekh Nuruddin Aitar rahimahullahu ta'ala. Terlambat 1 menit itu yang namanya bab atau pintu kelas sudah ditutup. Kata dia, ya Allah itla barrah. Keluar kamu, maafin dibat. Nggak ada disiplin-disiplinnya sama sekali. Seperti itu. Ya, jadi setiap masyayikh, setiap ulama, setiap kiai, setiap ustadz, setiap murabbi itu punya metode masing-masing. Nah, tapi kalau itu diterapkan di Indonesia, wah, nggak tahu nanti gimana itu. Ya sekarang alhamdulillah ini udah ada yang hadir di sini. Ya meskipun ya mungkin di sini ada yang hadir tapi di pikirannya ini gimana nih timnas Indonesia lawan Argentina nih, siapa yang menang nih? Gimana hasilnya ini? Nah, tenang ya, itu perkara lain. Ya kita datang ke sini di Thalabatul Ilm untuk menuntut ilmu. Itu dulu ada di zamannya siapa? Di zamannya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini punya murid namanya Imam Yahya Al-Laitsi. Tiba-tiba di Madinah itu ada gajah. Oh, yang tadi majlis kayak ini bubar, semuanya ngeliat gajah. Nah kan Argentina tim gajah nih, kan bubar itu, satu majlis bubar. Kenapa? Karena ketika melihat gajah itu menarik bagi mereka. Mereka belum pernah melihat gajah. Tapi ada satu murid, yaitu Imam Yahya Al-Laitsi. Ditanya Imam Malik, kamu nggak ikut bubar ngeliat gajah? Ngapain? Saya datang ke sini untuk thalabatul ilm, untuk menuntut ilmu. Nah kita sampai detik ini kalau kita mengaji kitab Al-Muwatta'at atau kitab Muwatta'nya Imam Malik, tahqiq atau riwayah yang paling bagus itu punyanya Imam Yahya Al-Laitsi. Kenapa? Karena ad-dabt, akurasi, presisinya langsung dari Imam Malik. Bagaimana yang lain itu pada bubar, beliau tetap mendengarkan Imam Malik. Nah, baik, itu muqaddimah tentang motivasi kita untuk belajar tentang hadis. Nah, ketika di Damaskus ini ulama di sana macam-macam. Ada Syekh Wahbah Zuhaili. Siapa yang pernah dengar namanya? Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau ini seorang mufassir, ulama kontemporer. Juga ada Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, Ustadz Matin di sini ngajar fikih sirah. Nah, beliaulah ya yang menulis kitab fikih sirah An-Nabawiyah. Juga ada Syekh Nuruddin Aitar. Nah, Syekh Nuruddin Aitar ini ulama hadis. Ya, ingat ulama hadis bukan ulama hardis. Ya, ulama hadis, bukan ulama hardis. Atau sekarang ulama gadget. Kalau gadgetnya hilang, wah langsung tuh
ngekok error itu. Nah, beliau ulama hadis. Bagaimana beliau itu bisa menghafal seingat saya itu 500 ribuan hadis di benak beliau. Ya, jadi hadis bagi beliau itu seperti surat Al-Fatihah. Ya, di luar kepala. Kalau kita di luar kepala hilang. Nah, kalau beliau di luar kepala itu artinya apa? Hafal. Nah, sedemikian rupanya Syekh Nuruddin tetap beliau memiliki karya yang paling bagus, yaitu Manhajun Naqd. Nah, tapi karena temanya insya Allah sekarang ini Al-Arba'in An-Nawawiyah, nah kita akan bahas pelan-pelan. Ya, Al-Arba'un atau Al-Arba'in ini dari kata 4. Siapa yang bisa bahasa Arab pelan-pelan? Coba. Ya, 1 berapa? 2 isnan, 3 4 arba. Ya, ada tambahan waw dan nun. Ya, ini jadi 40. Nah, selanjutnya An-Nawawi. Nah, ini orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura sering iltibas. Iltibas itu apa? Keselimpet. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura itu ada sosok tersohor. Namanya siapa? Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya kan? Nah, kita semuanya sering ketuker itu. Padahal Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini ngikutin Imam Nawawi, ya, yang wafatnya pada 373 Hijriah. Jadi lebih dulu. Kalau dalam ilmu usul atau dalam ilmu usul hadis atau ilmu istilah hadis itu namanya apa? Al-Muttafiq wal Muftariq. Tokohnya sama. Coba di sini ada yang namanya Muhammad nggak? Ya kan? Ada berapa yang namanya Muhammad? Nah, mungkin ada banyak, tapi kan nanti hidupnya bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam ilmu usulul hadis atau ilmu hadis itu disebut dengan al-muttafiq wal muftariq. Nama tokohnya sama, tapi hidup di zaman yang berbeda. Nah, itu ya. Baik hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Nah, ketika ini kita belum masuk tentang arba'in. Jadi banyak kajian-kajian ketika langsung Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 42 atau 40-an hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, mereka langsung memulai. Padahal Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menulis muqaddimah, di situ beliau sudah istikharah, sudah istisyarah. Ya, bagaimana beliau meracik muqaddimahnya itu. Jadi ilmunya beliau ada di situ. Ya, nanti kita baca pelan-pelan. Ya, ini Kutaib. Ya. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ya, kita akan baca pelan-pelan ya tentang Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Az-Zahidul Abid Al-Wari' Nasiruddin Mufti Syamidul Fadl Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Ibni Hasan Ibni Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Ya, ini biasa nih, kita mendoakan orang-orang soleh, orang-orang terdahulu ya. Karena tanpa mereka kita mungkin nggak akan diberikan petunjuk. Ya, Imam Nawawi ini salah satu ulama kenamaan di dalam mazhab Syafi'iyah ya. Dan beliau multi talenta. Bukan hanya seorang ahli fikih, tapi juga ahli hadis. Bahkan dari usia kecil udah pakar qiraat menurut suatu riwayat. Ya, jadi Imam Nawawi juga ahli qiraat. Ya, nanti tuh yang nanti udah tasmi dengan Ustadz Zamzami, nah nanti bisa tasmi lagi dengan Syekh Mahir, ya, gurunya beliau, guru-guru kami. Ya, baik hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Imam Nawawi akan memulai di dalam muqaddimahnya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini kalau kita tarik di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Jadi kita kan kalau ditanya gimana kabarnya, Alhamdulillah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Ibnu Majah itu memberikan 2 variabel ketika kamu dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi buruk. Ya, kita ini sering ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Siapa yang sering jawab itu?
Ya, kita sering dengarkan. Nah, padahal di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita. Jadi ada dua kondisi nih. Ketika kita dalam keadaan baik, jawabannya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu jawaban ketika kita dalam keadaan baik. Tapi keadaan kita tidak baik-baik, kata Rasulullah SAW, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, makanya nih, terkadang kita mungkin ya belum tahu, belum mengerti. Nah, Rasulullah sudah memberikan dua variabel ini. Kamu ini dalam keadaan baik atau dalam keadaan belum baik. Ketika dalam keadaan baik, kita menjawabnya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dan ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id din biddalail qat'iyah wa wadihatil barahin. Nah, di dalam mukaddimahnya Imam Nawawi itu melanjutkan apa? Qayyumis samawati wal ardin, penguasa tunggal 7 langit dan 7 bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, pengatur semua makhluk, semua alam semesta. Ba'ithir rusul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, pengutus semua rasul, semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena kita mengimani semua nabi dan juga semua rasul. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Kepada orang-orang mukallaf untuk memberi petunjuk dan penjelasan tentang aturan agama dengan dalil-dalil yang pasti. Atau dalam bahasanya Imam Nawawi, biddalail qat'iyah wa wadihatil barahin, dan juga bukti-bukti yang jelas. Nah, dulu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu itu di dalam Musnad Imam Ahmad pernah nanya sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kam iddatal anbiya? Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi dan juga berapa jumlah para rasul? Nah, di dalam Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah para rasul itu 315 orang. Dalilnya di mana? Di dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, ini sudah ditahqiq oleh guru kami yang ada di Suriah ketika itu, Syekh Nuaim atau Syekh Naim Araksusi. Ya, saya di sini kita tuh membiasakan. Ya, jadi ketika saya di Damaskus ada quote atau kutipan yang sangat menarik dari guru kami, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau itu selalu menekankan in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Kalau kamu menukil, kamu harus memverifikasi, harus memvalidasi. Wa in kunta mudda'iyan, dan ketika kamu melakukan argumentasi, tunjukkan dalil kamu juga, gitu ya. Jadi bukan omdo, ya. Apalagi ketika kita menukilkan tentang hadis. Ini kan sekarang banyak nih, ya kan? Tanpa kita sharing, langsung kita sharing. Padahal waliyadzubillah, mudah-mudahan itu bukan ucapan Rasulullah. Dan di jauh sebelum zaman ini kita hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mewanti-wanti kita. Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang sengaja maupun tidak sengaja mencatut hoax atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sudah booking kursi di neraka. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari Allah, semoga tidak termasuk orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, kita ini mencatut kebohongan atas nama bos kita, atas nama atasan kita. Nah, ini atas nama Rasulullah. Nah, itulah makanya Rasulullah SAW di dalam hadis sahih Muslim menjelaskan itu. Bahaya mencatut kedustaan, kekeliruan, kebohongan atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya nanti Imam Nawawi di sini ahlinya, ya. Jadi Imam Nawawi ini bukan hanya ahli fikih, saya ulangin, dia termasuk ahli hadis. Kalau kita mungkin ahli hardis, ya kan.
di laptop kita, di gadget kita, di apalagi tablet kita. Nah, baik hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, itu tadi pembukaan dari Imam Nawawi. Selanjutnya Imam Nawawi menuliskan, Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih wa ashhadu an la ilaha illa huwal wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد. Jadi siapa yang mau nerjemahin? Siapa yang bisa bahasa Arab? Fadhal. Ya, dulu saya cerita sedikit sama kita ketika datang ke Damaskus itu dengerin ceramahnya Syekh Buti, itu kita pelangap-pelongo dulu. Apa ini maksudnya? Karena bahasanya bahasa tinggi, bahasa-bahasa elitis, ya, bahasa-bahasa yang susah dicerna, bahasa-bahasa akademisi. Tapi lambat laun akhirnya mengerti. Tapi juga jangan kayak orang Indonesia, ketika ada orang Arab lagi ngomong kita sampingnya amin amin amin. Itu anekdot lama, kirain saya itu udah nggak ada, ternyata makin viral gitu. Ya, jadi terjemahnya, saya juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan memohon tambahan fadilah serta kemurahannya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah hamba dan utusannya, kekasih dan kesayangannya, dan paling utama di antara semua makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat dan kekal sepanjang masa. Dan sunnahnya yang dapat memberi cahaya penerangan bagi orang-orang yang mencari petunjuk, yang diberi keistimewaan dengan susunan kata-kata yang ringkas dan penuh makna, juga merupakan agama yang mudah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua orang-orang saleh. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Nah, ini pembukaan dari Imam Nawawi. Nah, sebelumnya ya, mari kita membahas siapa sih Imam Nawawi itu, ya. Jadi siapa tahu nanti Allah berikan rezeki umur, rezeki harta, kita bisa ziarah ke makamnya Imam Nawawi yang ada di Dar'a, ya, di Suriah, ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah di Mekah itu ketika musim haji, ya, saya ketika mahasiswa kita itu biasa temus, tim tambahan lah, ya, dari tim Kemenak. Nah, kita itu kerja. Nah, saya tahadusan bin ni'mah, ketika kerja itu, sepulang kerja itu talaki dengan khalifahnya Syekh Yasin Padang, Al-Habib Hamid Al-Kaf, itu di Mekah. Jadi setelah pulang, alhamdulillah saya kerjanya di rumah sakit. Tugas saya apa? Mengingatkan jemaah supaya untuk sholat. Karena ini Pak, haji itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik. Saya ulang, bukan hanya materi, tapi juga fisik kita harus kuat. Coba sekarang kita buka data, itu berapa orang dari Indonesia itu yang meninggal? Angkanya masuk puluhan, ya kan? Nah, begitu juga di zaman saya. Kenapa? Karena ketika fisik kita tidak diolah, kita akan kalah dengan teriknya matahari. Kita akan kalah dengan banyaknya umat Islam yang berbondong-bondong, ya. Makanya fisik kita jangan lupa. Satu sisi materi kita juga kita kumpulin pelan-pelan, tapi jangan lupa fisik kita. Haji itu juga masalah fisik. Bagaimana nanti kita wukuf di Arafah, bagaimana nanti kita sa'i, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya.
Singkat cerita, saya ketika pulang dari kerja itu, saya ziarah ke Habib Hamid ini, Al-Kaf. Ketika itu makamnya Imam Nawawi rahimahullahu taala belum dibom. Jadi setiap saya itu datang, beliau nanyain, "Kaif Imam Nawawi?" Saya belum ngerti apa maksudnya beliau. Bagaimana Imam Nawawi? Bagaimana Imam Nawawi? Nah, inilah ulama-ulama min auliyaillah, ulama-ulama papan atas, ulama-ulama hebat. Itu punya namanya kepekaan tersendiri. Ya, seolah-olah lisanul halnya itu pengen ngasih tahu, hati-hati loh dengan makburohnya Imam Nawawi, hati-hati loh dengan kuburannya Imam Nawawi. Qadarullah, setelah pertanyaan itu selang beberapa lama, ternyata benar makamnya Imam Nawawi dibom. Padahal ketika khalifahnya Syekh Yasin Al-Fadani ini bertanya, itu saya belum nangkep, belum ngeklik. Apa ini pertanyaannya? Kaifal Imam Nawawi? Bagaimana tentang Imam Nawawi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini juga ada kalanya terjadi pada diri kita. Ya, atau tentang hadis Nabi ini. Ya, kadang kita belum paham nih maknanya. Nah, itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita talaki, pentingnya kita mengeksplor makna tersirat, makna tersurat. Kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul, di dalam hadis ada nanti asbabul wurud, sabab atau latar belakang suatu hadis. Nah, nanti kita pelan-pelan ya. Nah, ini sebelum masuk ya. Jadi mukaddimahnya seperti ini ya. Baik, Bapak-bapak dan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sekilas tentang Imam Nawawi ya. Kenapa? Karena Imam Nawawi ini ulama hebat. Saya mengistilahkan ulama papan atas. Atau dalam beberapa kitab-kitab seperti kitabnya Imam Suyuti, Imam Sakhawi atau Imam Syekh Alauddin Al-Attar, muridnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ya nomor 1 di zamannya. Bayangin, jadi ulama aja udah susah. Nah, ini ulamanya ulama. Ya, itulah Imam Nawawi yang kita bahas ini. Ya, makanya di antara kutip ini kita jangan menyepelekan hadis arba'in. Juga jangan merasa udah hebat dengan menguasai hadis arba'in. Ya, tetap kita ini tawadu. Makanya kalau dalam bahasanya Rasulullah, manhuman la yashbi'an, talabul ilm wa talabud dunya. Ada 2 orang nih yang gak pernah merasa puas. Yang pertama ini menuntut ilmu, talabul ilm. Yang 1, talabud dunya, nurutin hawa nafsu. Itu gak bakal selesai-selesai. Nah, kita di antara yang mana nih? Mudah-mudahan kita termasuk yang semangat untuk talabul ilm. Allahumma amin. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang gak di GBK. Meskipun nanti live streaming. Itu perkara lain. Baik, kita akan membahas tentang Imam Nawawi. Ya. Jadi menariknya ya, Imam Nawawi ini di zamannya beliau menjadi mudir. Mudir ini kepala institut, rektor ya. Rektor di mana? Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Nah, jadi Imam Nawawi menjadi rektor keempat. Setelah siapa? Setelah Abu Amr ibnu Salah, setelah Syekh Abdul Karim bin Abdul Samad bin Al-Harastani, setelah Syekh Abu Syamah Al-Maqrisi Ad-Dimashqi, baru Imam Nawawi. Ya. Sampai detik ini ada tuh namanya sekolah madrasah Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dari zaman Imam Nawawi sampai detik ini. Nah, saya ada listnya 59 nama-nama mudir, nama-nama rektor Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ya. Nah, karena kita ingin membahas tentang Imam Nawawi, nah, kita fokuskan ke beliau. Ini kalau azan lanjut? Oh, lanjut. Baik. Nah, saya merangkum. Jadi rujukannya tadi dari kitab-kitabnya Imam Suyuti, kitabnya Imam Sakhawi, dari kitabnya Syekh Alauddin Al-Attar tentang siapa sih Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi sebelum lahir itu sudah menjadi shadiqin. Jadi ini belum lahir aja nih, ya udah dikasih tahu, ini orang bakal jadi orang hebat. Itu belum lahir itu biasa, ya. Jadi yang namanya muka syafa itu ada dan ada dalilnya. Ittaqu firasatal mu'min.
kalau firasat orang mukmin itu benar, perhatikan baik-baik ya. Nah, salah satu ini tentang Imam Nawawi. Jadi sebelum lahir udah bakal jadi orang hebat. Nah, itulah Imam Nawawi. Nah, beliau dilahirkan pada 10 pertengahan bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. Nah, ini menarik ya. Jadi di usia yang masih kecil, yaitu 7 tahun, beliau ini sudah menyaksikan langsung yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini ya. Imam Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Isyarinya menjelaskan, syattan, ada 2 hal perkara yang berbeda. Antara yang pertama wujud Lailatul Qadar dan syuhud Lailatul Qadar. Kita tahu nih yang pertama, ya ada Lailatul Qadar. Nah, yang satu lagi syuhud Lailatul Qadar, menyaksikan Lailatul Qadar. Nah, siapa yang pernah menyaksikan? Salah satunya Imam Nawawi di usia 7 tahun. Ya, jadi ketika malam ke-27 Ramadan, Imam Nawawi bilang ke ayahnya, "Ya abatah, ma hadha ad-daw alladhi imtala'at hadha ad-dar." Ayahnya ketika itu belum nangkep. Apa maksudnya nih? Kok di rumah ada cahaya yang begitu terang benderang? Lambat laun akhirnya, oh maksudnya malam ini salah satu cirinya malam Lailatul Qadar ada cahaya yang begitu terang benderang. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di usia 7 tahun sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, coba kita bayangkan, siapa nih? Usia kita berapa nih? Kita udah mendapatkan Lailatul Qadar belum? Nah, berarti ini bukan main-main ini orang. Ini orang hebat. Dari usia 7 tahun sudah bisa menyaksikan Lailatul Qadar. Ya, saya ulangin. Yang Lailatul Qadar itu ada 2. Yang pertama wujud Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Qushairi. Wujud Lailatul Qadar maksudnya, iya kita tahu ada Lailatul Qadar. Nah, tapi ada yang lebih hebat lagi. Syuhud Lailatul Qadar. Menyaksikan langsung Lailatul Qadar. Atau mudahnya seperti ini. Sekarang ini ada pertandingan Indonesia lawan Argentina. Nah, kalau wujud adanya pertandingan kita tahu, ya kan? Pertandingannya nanti jam 19. Tapi bagaimana bisa menyaksikan Indonesia lawan timnas Argentina? Itu namanya apa? Syuhud, menonton langsung, menyaksikan langsung. Nah, Imam Nawawi salah satunya yang syuhud Lailatul Qadar di usia berapa tahun? 7 tahun. Nah, itulah hebatnya orang-orang hebat. Ya, dari usia belia sama Allah udah ditempa sedemikian rupa. Ya, beda sama kita mungkin. Kita mungkin pura-pura dapat Lailatul Qadar atau fokusnya di malam ganjil atau ya kita lebih tahu sendiri. Nah, tapi yang ingin saya tekankan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di usia 7 tahun sudah bisa menyaksikan langsung Lailatul Qadar. Menarik ini ya. Nah, selanjutnya di usia 10 tahun ada dulu yang namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakish. Kalau Syekh Nuruddin itu bilang Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi. Ini bilang ke ayahnya, ini kelak nih bakal jadi ulama hebat. Habis itu kata ayahnya, amunajjimun ant? Apakah Anda peramal? Gitu kan. Enggak. Saya ngomong seperti ini ada firasat-firasat tersendiri. Bayangin, sebelum lahir ya, di dalam manakibnya, di dalam terjemahnya, di tarjamahnya, di dalam biografinya, Imam Nawawi sudah dikatakan akan menjadi as-sadiqin, orang yang hebat. Nah, dan di usia 10 tahun diperkuat lagi sama ulama. Ya. Siapa? Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Ini bilang ke ayahnya nih. Kenapa? Ketika itu anak-anak di usia 10 tahun pada main. Ya kalau kita mungkin main tak umpet, main galaksin, main bola. Nah kalau Imam Nawawi enggak. Dia fokus ke dukan, ke toko ayahnya, dia baca Al-Quran. Nah dari situlah akhirnya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi bilang, wah kedepannya orang ini insya Allah bakal jadi orang hebat. Nah gitu. Nah selanjutnya di usia 19 tahun, Imam Nawawi pergi ke Damaskus. Bersama ayahnya tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Ya, jadi Madrasah Ar-Rawahiyah itu berdekatan dengan Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Nah, jadi Imam Nawawi di usia 19 tahun, beliau sudah ngebolang dari Nawa ke Damaskus. Nawa ini kalau kita buka peta secara geografis dekat ke Jordan. Itu saya pernah dari Nawa itu ke Damaskus mungkin sekitar 3 jam 4 jam dengan kendaraan.
Mungkin di zamannya Imam Nawawi dengan berjalan kaki ya. Intinya jaraknya lumayan ya. Maksudnya apa? Kita sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus ngertiin ketika orang tua kita memasukkan ke pesantren, ketika orang tua kita menginginkan anaknya lebih pintar, pengen belajar dengan ulama, pengen hafal Al-Quran, pengen yang baik-baik. Nah, ini Imam Nawawi di usia 19 tahun sama ayahnya dianterin langsung ya, nyantri di nama madrasahnya Ar-Rawahiyah. Sampai detik ini ada. Ya, tadi Darul Hadis Al-Ashrafiyah masih ada dan Madrasah Ar-Rawahiyah masih ada. Nah, ini kalau cari aja di YouTube ini Gus Baha pernah bilang Madrasah Ar-Rawahiyah. Salah satu karomahnya. Nah, ini orang Indonesia paling suka ngebahas tentang karomah. Ya. Jadi karomahnya Imam Nawawi meskipun yang paling bagus disembunyikan, tapi karena beliau sudah wafat ya, kita bisa menjelaskan ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempercayai karomah, kita bisa saja terjerumus ke dalam Mu'tazilah. Ya, terlalu rasionalis. Nah, kalau Imam Nawawi di salah satu YouTube shortnya Gus Baha, beliau ini punya karomah. Nah, di situ Gus Baha bilang, jadi Imam Nawawi ini bisa ahlul khutwah. Ahlul khutwah itu apa? Ya, bisa mungkin sekarang ada di Damaskus, beberapa waktu kemudian ada di Mekah. Nah, itu Gus Baha ada di YouTube short, cari aja. Ya, nah itu karomahnya Imam Nawawi. Nah, kita orang Damaskus nyebutnya apa? Ahlul khutwah atau ahlut toy. Karomahnya Imam Nawawi salah satunya apa? Melipat bumi. Ya, jadi ada nih. Ini Imam Nawawi ini kan orang hebat, punya karomah. Ada bawab ini satpam. Ngintil, ngikutin Imam Nawawi dari belakang. Itu gerbang Madrasah Rawahiyah yang tadinya kegembok, kekunci, tiba-tiba kebuka. Tiba-tiba lagi Imam Nawawi dan sama yang ngintil tadi satpamnya Madrasah Rawahiyah itu udah ada di Mekah. Ngikutin terus Imam Nawawi itu. Tiba-tiba lagi udah balik lagi. Nah, ini juga ada. Coba nanti antum-antum yang hadir di sini ya, cari aja YouTube short Gus Baha ya. Kenapa? Karena itulah ulama-ulama hebat ya. Kenapa? Keberkahan di waktunya. Mungkin kita tidak bisa percaya itu. Nah, tapi nanti ada yang lebih hebat dari itu, Isra wal Mi'raj. Lebih hebat dari itu. Kita harus lebih percaya lagi. Kenapa? Karena karomah ini hanya sepersekiannya mukjizat. Sepersekiannya. Gitu ya. Nah, itu di usia 19 tahun. Ya. Dan Imam Nawawi ini ngajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah selama berapa tahun? 20 tahun. Ya. Nah, berapa periode tuh? Ya, pokoknya panjang lah, 20 tahun. Tapi tadi beliau ini ya bukan hanya ngaji fikih, ngaji hadis, bahkan ngaji Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi kalau kita ini pengen menata diri kita, hati kita, ruhaniyah kita, sekali dua kali kita buka kitab Risalah Qusyairiyah karya Imam Qusyairi. Ya, itu penting. Karena Imam Nawawi ya di antara asrar anwarnya beliau mengaji dan mengkaji kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Nah, ada kutipan yang bagus nih dari Imam Qusyairi. Man lam yakun al-imam atau asy-syaikh, atau dalam redaksi Risalah Qusyairiyah, man lam yakun ustadz fal imamuhu asy-syaitan. Atau mudahnya, siapa yang tidak punya syekh, siapa yang tidak punya murabbi, siapa yang tidak punya kiai, siapa yang tidak punya ustadz. Menurut Imam Qusyairi di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, dan beliau menukil kutipannya dari Abu Yazid Al-Bustami, bisa di kemungkinan besar gurunya itu, syekhnya itu, murabbinya itu siapa? Setan. Coba bayangin Anda sholat nggak ada imam. Nah, inilah pentingnya kita nyari guru, nyari kiai, nyari ulama rabbani, ya, nyari ulama-ulama yang khalisan liwajhillah, nyari apalagi ya, murabbi, ya, penting itu. Kenapa? Karena Imam Nawawi bisa seperti ini termasuk barokahnya siapa? Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marraqishi. Di usia 10 tahun ini orang bakal jadi orang hebat nih. Gitu, ya. Itu Imam Nawawi. Nah, dan juga ada kisah menarik. Jadi beliau setelah wafat, ya, beliau itu punya kitab Ar-Raudhah.
Ya. Nah, ini ya. Semoga dengan cerita ini bisa memotivasi kita agar bisa memimpikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulangi. Dengan kisah ini semoga bisa memotivasi kita untuk bisa memimpikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, jadi siapapun itu orang saleh, orang-orang yang memiliki hati yang begitu bersih, hati yang begitu jernih, itu sangat mungkin memimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, asprinya Rasulullah. Ya, jadi dia khadimnya Rasulullah, asprinya Rasulullah selama 10 tahun. Dia bilang, "Qalla lailatun ta'ti alayya wa illa ana ara fiha khalili alaihi salam wa Anasun yaqulu dhalik wa tadma'u 'ainah." Asprinya Nabi ini siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia bilang, saya ini hampir tiap malam mimpiin Nabi. Hampir tiap malam mimpiin Nabi. Jazakumullah khair. Hampir tiap malam mimpiin Nabi. Qalla lailatun ta'ti alayya wa illa ana ara fiha khalili alaihi salam wa Anasun yaqulu dhalik wa tadma'u 'ainah. Ada di Musnad Imam Ahmad. Jadi sahabat Anas bin Malik rutin hampir tiap malam memimpikan Nabi. Makanya ketika Imam Nawawi dimimpikan Nabi sekali dua kali, itu hal yang lumrah. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memimpikan Nabi? Wah, itu kalau kita bisa memimpikan Nabi, senangnya minta bukan main, Pak. Senangnya itu Masya Allah. Ya, nggak ternilai, mungkin kita speechless, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ada kisah. Bagaimana dulu ada seorang namanya Syekh Syihabuddin Ahmad As-Safadi memimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ini nanya, ya biasa orang soleh nanya dalam mimpi itu bagaimana tentang Imam Nawawi. Dan beliau ini menulis kitab Ar-Raudhah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudhah ini artinya taman. Ya taman ya taman. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Coba Anda bayangkan di dalam mimpi Imam Nawawi ini di-endorse oleh Rasulullah. Kita nih kalau ada, misalnya kita jualan di-endorse sama artis, di-endorse sama orang terkenal, di-endorse sama, kita senang. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meng-endorse kitabnya Imam Nawawi yang berjudul Raudhah. Nah, dalilnya nanti ada di dalam hadis-hadis sahih. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapapun yang melihatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil manam, di mimpi, fasayarani, pasti. Kalau dari Rasulullah itu pasti. Kalau kita kan sa itu akan, tapi bisa juga PHP. Ingat, kita ini bisa PHP maknanya. Tapi kalau Rasulullah itu kepastian. Fasayarani fil yaqadhah. Pasti akan melihat aku dalam keadaan tersadar. Meskipun nanti ulama itu ada yang memberikan takwil, yaitu nanti di hari kiamat, yaitu sebelum wafat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini tentang Imam Nawawi. Lihat bagaimana ketika kita ngebahas tentang Imam Nawawi. Dzikrus salihin tatanazzalu rahmah. Ngebahas orang soleh, rahmat ini bercucuran. Ya, kita tuh kalau dengerin orang-orang yang baik, orang-orang soleh, nyes nggak hati kita? Tenang. Nah, salah satunya ini tentang Imam Nawawi. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam hadis arba'in. Ya, kita pelan-pelan. Dan itulah uslub atau metode yang biasa kita pelajari dari ulama-ulama Suriah, ulama-ulama Syam. Ya, itu tentang Imam Nawawi. Nah, juga ada kisah menarik. Jadi mungkin kita sekarang udah familiar nih tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi coba, pernahkah kita mendengar bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Taif, itu dihina, dicaci, jadi korban bullying, kekerasan fisik. Rasulullah ketika berada di Taif, ada orang yang iba. Nah, orang yang iba itu nyuruh
kasihlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setandan anggur. Kenapa? Karena tadi dihina, dicaci dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah pernah merasakan itu di Taif. Rasulullah akhirnya duduk ada seorang namanya Addas. Ini orang dari Ninawa. Di situ Rasulullah SAW baca Bismillah. Lihat, Rasulullah baca Bismillah. Ya, budak ini kaget. Hamba saya ini kaget. Ini orang hebat ini. Dan Rasulullah SAW ketika baca Bismillah langsung ngasih tahu. Iya, saya ini Rasulullah juga. Saya ini Nabi utusan Allah. Dan beliau langsung memberikan mukjizatnya. Jadi langsung kasih informasi yang sangat informatif. Kamu dari Ninawa dan itu kampungnya Nabi siapa? Yunus. Oh, orang ini langsung, wah ini Rasulullah ini, utusan Allah ini, Nabiullah ini. Ya, tapi bayangkan Rasulullah ketika makan anggur, darah beliau menetes dan beliau dicaci oleh orang-orang Taif. Tapi ada seorang budak Nasrani, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhirnya budak tersebut masuk Islam dan itu dibukukan di dalam kitab Al-Isabah. Jadi hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, kalau kita pengen tahu mendetail siapa saja sih nama-nama sahabat Nabi, itu ada di kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Di situ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan hampir tokoh-tokoh sahabat Nabi. Ya, menurut Abu Hatim Ar-Razi, angka sahabat itu mendekati 114.000 orang. Nah, itu menurut Abu Hatim Ar-Razi dan ini ada di kitab Manhajun Naqd. Ya, nah ini itu kisah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin sekarang enak makan Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan dulu ketika Rasulullah SAW berada di Taif, ya, dan akhirnya sekarang masjid itu diabadikan, Masjid Adas. Ya, itu. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Mungkin ini mukaddimah pertama yang bisa saya sampaikan.